Sebagaimana biasa setiap Jumat pun kita mendirikan sholat Jumat, di mana kita banyak zikir, kita banyak tafakkur, dan tentu ada muhasabah itu di dalamnya. Maka kemudian sudah biasalah ketika kita berjalan menuju akhir tahun ini, kita berpikir apakah amalan baik kita sebanding dengan amal buruk kita. Karena upaya muhasabah dan menghisab diri adalah bagian dari nafas-nafas ketakwaan. Dan sebagai rangkaian kalkulasinya, sebab terangkatnya musibah dan diringankannya hisab nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wa innama yahifful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang menghisab dirinya saat dia hidup di dunia. Muhasabah diri itu berkaitan sangat dengan pengelolaan hati dan mengendalikan diri. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai suatu cara untuk mencapai kecerdasan hidup kita. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan dia suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha man tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap pada Allah dengan harapan yang kosong. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Maka pilihan yang paling rasional untuk menghadapi kematian adalah dengan cara muhasabah. Sangat rugi kalau kita terlalaikan dari persoalan hisab ini. Karena apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya, baik yang besarnya maupun yang kecilnya, semua tercatat. Dan dalam hal yang seperti ini, Allah menyampaikan dalam Al-Qamar ayat 52 dan 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Wa kullu saghiri wa kabiri mustadhar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besarnya adalah tertulis. Realitas ini mengantarkan pada sebuah pemikiran bahwa untuk apa umur kita dihabiskan selama ini. Coba kita kilas balik. Waktu baligh dulu, waktu muda dulu. Untuk apa masa muda kita? Apakah banyak di jalan Allah? Kemudian pada saat kita mulai bekerja, dari mana kita mendapatkan harta? Tidak tercampurkah dengan harta-harta haram? Atau kemudian kita membelanjakannya pada hal-hal yang halal? Kalau semuanya menjadi rentengan tanggung jawab yang akan kita sulit menjawabnya, tentu ini menjadi hal yang muskil bagi kita semua. Lalu dalam perjalanan umur yang sekian ini, apakah kewajiban menuntut ilmu kita sudah tunaikan? Lalu setelah kita mendapatkannya, apakah ilmu itu kita amalkan? Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam muhasabah diri ini. Umur, ilmu, harta, dan lelahnya tubuh, capeknya tubuh, hingga sekarang sudah sakit-sakitan, hingga sekarang memutih rambut kita, tanggal gigi kita, keriput kulit kita. Dia akan bersaksi, bercerita. Maka kemudian kita dapati dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah ya'ni 'abda minan na'imi an yuqala lahu. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali di hari kiamat kelak adalah pertanyaan, alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'ul barid. Bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan aku telah memberikan air yang bisa engkau minum, yang dengannya engkau segar. Apakah nikmat sehat itu hanya untuk bersenang-senang di dunia semata? Main ke sana, main ke sini, traveling dengan menanggalkan ketaatan? Maka kalau demikian adanya, kita termasuk orang yang lalai dari nikmat sehat tersebut. Sebagaimana Rasulullah katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya. As-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Betapa kita merasa bahwa sehat itu bukan kesempatan, sehat itu bukan kenikmatan. Betapa dari sekian banyak kita, waktu yang senggang itu pun terbuang percuma begitu saja. Kita tidak anggap sebagai suatu kenikmatan yang luar biasa, yang lebih berharga daripada emas sekalipun. Untuk apa dua hal ini? Maka ketika kita menyambungkan tali takwa dengan upaya menghisab diri, itu adalah bagian dari jawaban kita tentang rasa takut akan pengadilan Allah nanti.
Kata Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kata kuncinya adalah orang yang menahan diri dari keinginan, kecuali keinginan yang baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang akan memperoleh kemenangan surganya Allah, Jannatul Ma'wa. Ya ikhwatu iman, bagi orang-orang yang demikian ini tidak hanya mendapatkan satu surga, namun dikatakan 2, 3, bahkan 4. Mari kita simak apa yang disampaikan dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Kemudian Allah tambahkan 2 surga lagi. Wa min dunihima jannatan. Dan selain dari 2 surga itu, ada 2 surga lagi. Ar-Rahman ayat 62. Maka 4 surga yang dia dapat. 2 ditambah 2. Dalam sebuah keterangan disampaikan bahwa Allah akan menyampaikan 2 pertanyaan kepada kita. Wahai hambaku, bukankah aku senantiasa bersamamu? Pertanyaan yang kedua. Wahai hambaku, bersama siapakah kamu senantiasa? 2 pertanyaan itu sangat menghunjam jantung kita. Teman kita siapa saja selama ini? Apakah mengantarkan kita pada peningkatan iman dan ketakwaan? Kalau tidak, maka Allah bertanya balik. Bukankah aku selalu bersamamu? Kenapa engkau lebih memilih teman daripada aku? Kira-kira begitu. Dan yang kita takutkan pada yaumul hisab nanti, pada hari perhitungan nanti, adalah satu pertanyaan. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Al-Infitar ayat 6. Dengan memperhatikan ini semua, maka pantaslah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Bagaimana Umar berpikir pentingnya mengintrospeksi diri, mengoreksi diri. Kita maklum Umar menganjurkan hal seperti ini karena beliau orang yang sangat cerdas. Dan salah satu indikator kecerdasan adalah seringnya kita muhasabah, seringnya kita mengingat kematian. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.